dan coba menenangkan Aang dengan berkata kalau semua pengendali air terus melawan dan negara tanah masih berdiri kokoh hingga saat ini. Kedatangan kapal negara api membuat geger semua orang yang ada di teluk. Sokka coba menahan Zuko dengan mengajaknya duel one by one, tetapi naas kemampuan Sokka tidak sebanding dengan Zuko. Aang yang takut Sokka mendapatkan luka serius coba menolongnya, meskipun membuat dirinya sendiri berada dalam bahaya. Melihat kondisi yang bisa menyebabkan banyak korban, Aang kemudian memilih mau menuruti kemauan Zuko agar dibawa untuk diserahkan ke Raja Api Ozai. Sesampainya di dalam kapal, Iroh coba bertegur sapa dengan Aang dan mengaku kalau ia begitu terkejut setelah menyadari jika rupa Avatar tidaklah seperti yang ia bayangkan. Namun meski begitu, beliau tetap menaruh rasa hormat kepada Aang. Setelah sedikit berbicara, diam-diam Aang mengambil kunci pintu dari penjaga, kemudian menengah keluar hingga sampai di kamar pribadi Zuko. Dan di sini ia mendapatkan gambar para avatar terdahulu dan menyimpannya. Naas aksi Aang tidak bertahan lama. Zuko berhasil memperbakinya lalu meminta para penjaga untuk menangkapnya kembali, tidak peduli meskipun ia harus terluka. Beruntung, Aang berhasil ditangkap oleh Sokka bersama Katara. Nah, menggunakan apa dan memutuskan untuk terbang menyelamatkan Aang. Zuko masih coba menembak apa dengan apinya. Beruntung Katara berhasil mengeluarkan potensi kemampuan pengendalian airnya untuk menahan itu semua. Petualangan mereka bertiga dimulai dari sini. Berencana mengajak Katara dan Sokka mampir ke Kuil Udara Selatan demi memastikan kondisi tempat tersebut. Sungguh terlihat bekas pertempuran dan belakang yang masih menyisakan luka dalam tubuh Aang. Meski sudah terlambat 100 tahun, namun bagi Aang semua kejadian ini baru berakhir kemarin. Aang terus berkeliling ke setiap tempat sampai akhirnya menemukan jasad salah satu dewan yang sudah Aang anggap sebagai ayahnya sendiri hangus terbakar. Kemarahan di dalam diri Aang muncul. Tato dan matanya kembali bersinar hingga menyebabkan kekacauan di mana-mana. Aang berhasil mengendalikan amarahnya. Dia teringat dengan kata-kata terakhir mendiang dewan, yaitu untuk melatih diri, menguasai semua elemen, dan menyeimbangkan dunia kembali. Manusia memang begitu. Setelah kita kehilangan sesuatu yang penting dalam hidup, barulah kita sadar betapa berharganya hal tersebut dan membuat kita berusaha untuk mendapatkannya kembali bagaimanapun caranya. Zuko marah bukan karena Aang kabur, namun lantaran buku catatan mengenai avatar pendahulu yang dicuri olehnya. Iroh berhasil menenangkan amarah Zuko dengan mengatakan kalau Aang tidak akan bisa sembunyi dari kejaran negara api. Di lain sisi, Aang berencana pergi menuju kuil Kyoshi di negara tanah. Barangkali di dalam kuil itu Aang bisa mendapat guru pengendali elemen tanah dan bisa mengendalikan kekuatannya. Sokka lagi-lagi menentang keputusan Aang dan mengajak Katara untuk pulang. Namun Katara berhasil meyakinkan kakaknya kalau tugas mereka sekarang adalah menjaga Aang, menemaninya untuk memperoleh semua kekuatan elemen demi kedamaian dunia. Sebelum berangkat, tiba-tiba Aang kedatangan teman baru, seekor lemur terbang yang merupakan spesies terakhir di kuil udara. Penemuan Aang bersamaan dengan Katara yang tidak sengaja mendapati gulungan jurus pengendalian elemen air yang sudah turun-temurun diwariskan dalam keluarganya. Gulungan tersebut rupa-rupanya sengaja tetua selipkan di dalam tas sebab beliau tahu bahwa Katara bisa mengendalikan air. Always will be.
never forget. Eng membuat makam dan melakukan penghormatan terakhir ke semua korban yang ada di kuil selatan. Dalam doanya, Eng berjanji akan menuntaskan takdirnya sebagai avatar demi keseimbangan di dunia. Lemur terbang yang sebelumnya Eng temui juga memutuskan untuk ikut bersama mereka. Kemudian Eng memberinya nama Momo. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, sampailah Eng and the Gang di Pulau Kyoshi. Kedatangan mereka disambut kurang baik nih oleh para penjaga karena menerobos masuk seenaknya ke tempat sakral. Aksi penjaga pun berhasil dihentikan oleh sinar yang keluar dari mata patung avatar Kyoshi, membuat mereka menyadari jika Eng adalah avatar. Eng kemudian dibawa menemui petinggi desa. Ia menjelaskan kedatangannya bukanlah untuk mengusik kehidupan para warga di sini, melainkan mencari guru elemen tanah serta menemui arwah avatar Kyoshi di dalam kuil. Mendengar keinginan Eng, petinggi desa pun membiarkan mereka untuk tinggal dan masuk ke dalam kuil. Tetapi jika dalam waktu 48 jam Eng tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, Eng and the Gang harus keluar dari pulau ini. I get it. Layaknya seorang bocah di seusianya, Eng masih senang bermain dengan anak-anak lain. Ia mudah bergaul dengan siapapun dan selalu bisa berinteraksi bersama mereka hingga menyentuh hatinya. Itulah salah satu bukti kecil dari kekuatan sejati yang dimiliki para avatar dalam menjalin hubungan ke semua orang. Setelah puas bercengkrama dengan orang-orang yang baru ditemui, Eng bersama Katara pergi menuju ruang bawah tanah patung Kyoshi. Di sini Katara mendapatkan petunjuk mengenai Eng yang terhubung dengan semua avatar terdahulu. Eng pun mulai bermeditasi hingga ia berhasil masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan menemui avatar Kyoshi. I didn't know how to reach you. Sementara itu, Zuko dan Iroh mencari informasi keberadaan Eng hingga ke pangkalan negara api di wilayah lain yang dipimpin oleh seorang Laksamana Zhao. Iroh berpura-pura dengan memberitahu maksud dan tujuannya adalah sekadar memperoleh peta serta laporan pengawasan dari